Kronologi kasus. Kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat karena tidak menerima bagi hasil dari pengelolaan dana BUMDes. Pada tahun 2020, BUMDes Berjo menerima dana untuk proyek pemugaran objek wisata air terjun Jumok dan Telaga Madirda sebesar 1,16 M. Dana BUMDes tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan lahan parkir, flying fox, dan kolam renang. Namun, ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana BUMDes tersebut yang digunakan untuk memperkaya diri. Studi kasus. Pada tanggal 20 September tahun 2022, Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar menahan ex-Direktur Utama BUMDes Desa Birjo atas nama Eko Kamsono atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana BUMDes. Sepekan kemudian, Kejari menahan Kepala Desa atas nama Suyatno. Pada tanggal 25 Januari 2023, masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk melakukan audit karena ada dugaan dana miliaran rupiah dari pengelola objek wisata air terjun Jumok dan Telaga Marinda tidak jelas pemasukan hingga pemanfaatnya sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 karena tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Perkembangan kasus. Dalam kasus ini, Kejari Karanganyar menetapkan 3 tersangka baru, yaitu mantan pegawai BUMDes Berjo, Agung Sutrisno, Camat Ngargoyoso nonaktif, Wahyu Agus Pramono, dan Margono selaku koordinator penjualan tiket lokasi wisata air terjun Jumok. Kejari Karanganyar Robert Jimmy Lambila menyebut tim penyidik menemukan kerugian negara sebesar 5,7 miliar dari kasus penyelewengan dana BUMDes Berjo. Tim penyidik Kejari Karanganyar juga melakukan penyitaan 3 unit mobil jenis Mercedes, Honda CR-V, dan Honda Brio sebagai barang bukti kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang BUMDes Berjo. Para tersangka, barang bukti yang disita, dan putusan hakim. Kasus korupsi dana BUMDes Berjo terus berjalan sampai di Pengadilan Tinggi Semarang dan telah ditetapkan beberapa tersangka yang terlibat, yaitu 1. Suyatno, ex-kepala Desa Berjo, ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan dana BUMDes senilai 1,16 miliar rupiah. Tersangka Suyatno dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Suyatno divonis bersalah dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan serta dijatuhi pidana denda senilai 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Suyatno juga dimintai membayar uang pengganti sebesar 525.655.975 rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Nomor 2. Eko Kamsono sebagai ex-dirut BUMDes Berjo ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Suyatno atas penyalahgunaan dana BUMDes senilai 1,16 miliar rupiah. Tersangka Eko Kamsono dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Eko Kamsono divonis bersalah dengan hukuman penjara 4 tahun serta dijatuhi pidana denda senilai 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Suyatno juga dimintai membayar uang pengganti sebesar 525.655.975 rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Agung Sutrisno, eksekusi Dewan Pengawas BUMDes, ditetapkan sebagai tersangka utama korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 5,7 miliar rupiah.
Barang yang disita dari tersangka berupa uang tunai 600 juta rupiah, 5 unit mobil mewah, 1 rumah mewah, perhiasan, belasan tas branded, dan kios. Tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tersangka Agung Sutrisno dikenakan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Margono, eksekusi petugas penjaga tiket wisata. Setelah dilakukan penyelidikan dari tersangka, ditemukan barang bukti berupa dokumen terkait penjualan tiket dan juga sisa tiket duplikat. Tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pelaku tindak pidana karena keikutsertaannya. Tersangka Margono dikenakan pasal berlapis dengan kurungan penjara maksimal 20 tahun dan paling singkat yakni 4 tahun. Sedang untuk subsidi air, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda antara 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Wahyu Agus Pramono, eksekusi Camat Ngargoyoso, telah mengembalikan uang sebesar Rp 285 juta yang didapatkan dari Agung Sutrisno. Tersangka dikenakan pasal 5 dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena telah menerima gratifikasi berupa aliran dana korupsi BUMDes dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan korupsi. 1. Memerlukan adanya peningkatan pengawasan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap pengelolaan dana desa. 2. BUMDes harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan. 3. Menerapkan hukum yang tegas bagi para pelaku tipikor. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari perbuatan korupsi. Kesimpulan, pada kasus ini mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa oleh aparat pemerintah desa. Selain itu, penetapan hukuman yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku korupsi dapat mengurangi efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih.